Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Kali ini kami akan berbagi sebuah kisah yang berjudul Kisah Nyata Anakku Jadi Tumbal Pesugihan Jin Raksasa. Kesuksesan usaha perkebunan jeruk yang dilakoni ibu rumah tangga ini ternyata berujung pada kematian sang anak. Ia tidak menyangka ternyata sang suami adalah penyebab semua ini. Sang suami ternyata adalah pemuja pesugihan uak beso. Bagaimanakah sang istri bisa lepas dari cengkraman pesugihan sang suami? Simaklah kisah berikut ini. Telah 10 tahun aku tinggal di Dusun Tempedak di sebuah desa bernama Taj Mahal, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Letak rumahku kira-kira 177 km dari kota Pontianak. Jika ditempuh jalan darat sekitar 5 jam dari pusat kota. Aku pindah ke daerah terpencil ini karena aku sudah bosan tinggal di ibu kota. Melepas dari pekerjaanku sebagai staf khusus Istana Presiden, karena aku memilih bertani bersama suami. Nama suamiku Amran Husni, usianya 58 tahun. Di kampung ini yang mana suamiku itu adalah penduduk asli Dusun Tempedak. Kami berdua membeli 100 hektar tanah dan membuatnya menjadi perkebunan jeruk siam. Tanaman jeruk kami tumbuh subur dan kami sudah mengekspor buah-buahan manis ini ke Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, dan Kuching, Malaysia. Penghasilanku dari berkebun jeruk itu jauh melebihi penghasilanku ketika aku bekerja di Istana Negara. Meski keadaan ekonomi kami lebih dari orang lain, tapi kami tetap bergaul dengan semua warga miskin daerah kami itu. Malahan setiap kali panen, beberapa dari hasil perkebunan kami disumbangkan untuk warga yang menderita kekurangan di daerah yang kami tinggali, terutama untuk anak yatim piatu dan orang-orang jompo. Kedekatan kami kepada warga sekitar menjadikan kami hidup nyaman dan damai di desa Taj Mahal. Beberapa warga yang kami bantu gantian membantu kami bila kami sedang mempunyai hajat. Ketika aku menikahkan anak perempuanku Lita, seluruh warga turun tangan tanpa pamrih dan pesta anak kami berjalan lancar. Sekarang semenjak minggu lalu, tepatnya awal Februari 2003, kami dikejutkan oleh suami warga yang meninggal secara tiba-tiba. Seluruh warga ketakutan dan mengungsi ke kecamatan sebelah, yaitu Kecamatan Kuala Bibi. Lalu aku, suami, dan 6 anakku tetap tinggal di rumah kami. Kami berdiam diri di dalam rumah kami. Semua pintu kami kunci dan pagar depan kami gembok. Suasana dusun menjadi sepi, sunyi karena ditinggal oleh semua warga. Warga tercekam oleh sosok makhluk halus yang nampak belakangan. Sosok makhluk berbentuk raksasa hitam yang tampak di tengah malam, yang diyakini sebagian warga bahwa sosok itulah pembunuh misterius yang membantai beberapa orang warga kami. Karena desa menjadi senyap, kami pun yang tadinya tidak takut jadi tercekam dahsyat. Kami menghitung-hitung untuk mengungsi, namun ayam dan bebek piaraan kami tentu akan musnah kelaparan apabila kami meninggalkan rumah. Dan kandang hewan di belakang rumah kami itu mungkin pula diserbu maling yang belakangan ini banyak berkeliaran di daerah kami. Karena kasihan dengan piaraan kami, akhirnya aku dan suamiku memutuskan untuk tetap tinggal di dalam rumah. Begitu pula dengan anak-anakku. Mereka aku perintahkan tetap di dalam rumah sampai keadaan menjadi aman. Keamanan segera tercipta setelah polisi turun ke desa Taj Mahal. Para aparat pengayom masyarakat ini yang beroperasi untuk membuat ketentraman masyarakat. Ada sebagian pengungsi pulang kembali ke Sebadak, dan kami pun mulai berani keluar setelah 3 hari mengurung diri dalam rumah. Tengah malam hari Senin 13 Agustus 2003, rumah kami kedatangan tamu. Ada seseorang memencet bel rumah kami pada pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Anak-anakku dan suami tertidur lelap, tapi aku terbangun karena bunyi bel itu.
Pada saat aku menengok ke arah pagar depan, tak terlihat siapa-siapa di sana. Padahal bel terus berdering, tanda bahwa memencet bel itu minta dibukakan pagar. Mungkin yang memencet anak-anak yang tubuhnya pendek atau mungil dan membuat tidak terlihat olehku dari jauh. Karena pagar rumah kami dari besi las dan ditutupi lapis floor glass, hingga orang yang bertubuh pendek tak akan terlihat dari atas. Dari pertimbangan tersebut, lalu aku segera keluar rumah menuju pintu pagar rumah, masih memakai kaos oblong dan celana training. Maka aku berusaha membukakan pintu pagar. Memang selama ini ada anak tetangga, namanya Riza, masih 11 tahun, suka main ke rumah dan sering datang malam-malam. Ia sudah aku anggap seperti anakku sendiri, dan Riza berteman akrab dengan anak bungsuku Denny. Oleh karena aku merasa bahwa Riza yang memencet bel itu, akhirnya aku berani membukakan pintu itu. Tatkala gembok pintu pagar kubuka, tidak terlihat siapa-siapa yang memencet bel. Padahal kala itu bunyi bel terus saja terdengar, seakan ada orang yang sedang memijit, tanda minta dibukakan pintu. Sungguh jantungku berdebar-debar saat aku tak menemukan siapapun di depan pagar rumahku. Lalu aku segera masuk dan memutuskan connecting bel ke dalam rumah. Namun aneh, meski connecting telah kuputus, tapi bel masih saja berbunyi. Ernie, anakku yang kedua, 23 tahun, terjaga dari tidurnya, dan Ernie segera menghambur ke depan pagar untuk membukakan pintu. Ketika aku berteriak mencegat Ernie, seperti tidak peduli teriakanku, anakku Ernie terus berjalan ke depan menuju pagar depan. Ketika sampai di pagar rumah, seketika itu Ernie terjatuh dan aku segera menolongnya. Pada saat aku mengangkat tubuh anakku itu, dia sudah lemas lunglai dan sudah tak bernyawa lagi. Anakku Ernie tewas di tempat dan aku berteriak histeris sekencang-kencangnya. Mendengar teriakanku, suamiku dan anakku yang lain datang membantu. Tubuh Ernie kami bawa ke dalam rumah dalam keadaan tak bernyawa. Ketika kami sedang menangisi jasad Ernie, dari luar tiba-tiba terdengar suara gerungan yang teramat keras. Suara gerungan itu mirip suara bekantan besar, memecah kebisuan malam. Merasa penasaran, aku segera meninggalkan jenazah dan melihat ke depan. Ya Tuhan, di sana terlihat sosok raksasa bertubuh hitam legam, memiliki wajah seperti bekantan. Matanya memandang ke arahku dan taringnya yang tajam. Sosok hitam besar itu menyeringai ke arahku. Tetapi setelah aku berteriak histeris, sosok hitam itu hilang dalam sekejap, lenyap ke hutan sebelah rumah kami. Sesudah Ernie dimakamkan, dengan sejuta duka kami yang mendalam, salah seorang paranormal Pontianak menyalami dan turut berbelasungkawa. Anakku Ernie, ungkapnya, jadi tumbal raksasa gaib yang dinamakan Uwak Beso oleh beliau. Katanya, Uwak Beso itu sebangsa jin bertubuh besar yang beroperasi di Kalimantan Barat dan memangsa hewan peliharaan dan juga manusia. Aku mempercayai paranormal ini. Namanya adalah Kombi Suwanda, 56 tahun. Ia berjanji akan memusnahkan Uwak Beso jika aku bersedia mendanai ritual yang dilakukan olehnya. Katanya, aku harus menyiapkan alat-alat ritual seperti mada Turki, apel jin, kemenyan Arab, dan minyak wangi Paris merek Elizabeth Arden. Bukan hanya itu, aku juga harus memberi santunan pada 1000 anak yatim di Kalimantan Barat dan 1000 orang jompo di Pontianak. Bila ritual ini tak dilakukan, maka Uwak Beso akan mengambil 3 anaknya yang lain, karena tumbal yang dijanjikan kepadanya adalah 4 nyawa manusia. Dan kebetulan tumbal itu jatuh pada keluarga ibu, jelas sang dukun. Sebab takut meminta nyawa anakku yang lain dan merasa gregetan, aku ingin agar raksasa bekantan itu cepat musnah. Malahan paranormal asal Pontianak itu bersedia mempertunjukkan detik-detik kematian raksasa bekantan itu
Maka dari itu, aku bersedia mengeluarkan tabunganku sebesar 40 juta rupiah untuk sang dukun, dan dia pula yang akan memberikan santunan kepada yatim dan orang jompo di Pontianak. Setelah segala sesuatu disiapkan dalam beberapa bulan lamanya, maka ritual gaib itu pun dilaksanakan. Prosesi dilakukan pada tengah malam di rumah kami. Sosok makhluk halus yang berwujud raksasa itu dipanggil dengan mantra-mantra serta ubur rambe yang dibuat oleh Kombe Suwanda, sang paranormal. Kurang lebih 1 jam membaca mantra dan duduk bersila. Tiba-tiba angin puting beliung menyerbu dengan kencang. Pohon-pohon terombang-ambing disapa angin yang kencang, diikuti oleh cahaya kilat dan petir menyambar tanah. Beruntungnya kami tidak terkena kilatan cahaya itu. Jika sampai terkena, pasti matilah aku dan keluarga besarku di rumah kami. Tak lama kemudian, seiring dengan kilat besar yang menyambar, sosok raksasa gaib pun hadir dan terlihat. Raksasa itu muncul di pagar rumah kami. Uak Beso itu membuka gigi taringnya dan siap menyerang sang paranormal. Tetapi Kombe Suwanda sudah menyiapkan keris Dikjaya abadi. Keris tersebut diarahkan kepada makhluk gaib. Makhluk raksasa itu terjatuh dan tubuhnya tertusuk pagar rumah kami yang tajam. Raksasa itu meregang nyawa, akan tetapi karena dia makhluk halus, maka bangkainya tidak bisa tersentuh oleh siapapun juga. Hanya Kombe Suwanda saja yang boleh menyentuhnya. Kombe Suwanda menusuk makhluk itu dengan keris Dikjaya abadi yang dibawanya, dan makhluk itu pun terbakar, lenyap dan musnah tanpa meninggalkan sisa di pagar rumah kami. Kobaran api membumbung tinggi dan dipadamkan dengan keris Kombe Suwanda pula. Lantas aku bertanya kepada Pak Kombe, setahu saya tumbal anak itu dilakukan oleh seseorang yang melakukan pesugihan. Sementara saya, kesuksesan berkebun yang saya geluti jelas bukan karena pesugihan. Semua karena kerja kerasku memeras otak hingga meraih kesuksesan ini. Terus kenapa makhluk itu meminta tumbal 4 anakku? Mengapa anak-anak tercintaku yang menjadi tumbalnya? Tanyaku penasaran kepada Pak Kombe. Sang paranormal lalu membisikkan sesuatu ke telingaku. Ia meminta agar aku tidak mempersoalkan lagi hal tersebut karena semua sudah selesai, dan kasus tumbal pun otomatis telah luntur dan hilang. Bisikan Pak Kombe membuat tubuhku gemetar dan menggigil. Bulu kuduku merinding mendengar kata-kata darinya. Karena yang menumbalkan 4 anak tercintaku secara diam-diam adalah suamiku sendiri. Ayah dari anak-anakku yang bernama Amran Husni. Mas Husni ternyata sangat jahat dan tega menumbalkan anak-anaknya untuk kejayaan usaha yang aku geluti sebagai pengusaha perkebunan jeruk. Sekarang aku telah bercerai dengan Mas Husni, dan dia menikah lagi di Sarawak dengan gadis cantik dari Malaysia. Mas Husni juga telah membeli 140 hektar tanah di Sambas dan berkebun bersama istri barunya. Usahanya itu maju pesat, dan Kombe Suwanda sang paranormal yang menolong aku dan anak-anakku menyebut, saat ini Amran Husni menumbalkan istrinya yang cantik kepada makhluk gaib lain yang kelak akan membuatnya kaya raya. Alhamdulillah, setelah aku terlepas dari pesugihan mantan suamiku, semua usahaku tetap jalan lancar atas pertolongan Tuhan yang Maha Pengasih. Aku tetap bekerja keras membesarkan usahaku bersama anak-anak tercintaku. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.